Selamat datang di acara Jelajah Kuliner, episode Cerita Rasa. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar para JK lovers, para JKers? Saya Maria Sukamto mengharapkan semua sehat, sejahtera, jiwa dan raga. Setelah kita rame-rame menyantap markisa dan jagung di dapur Maria 2 pekan berturut-turut yang lalu, hari ini kita berkreasi dengan mangga. Nah, mumpung Taiwan sedang musim mangga, jadi saat yang tepat untuk menikmatinya. Dan juga karena harganya menjadi terjangkau, kita harus bersyukur karena harga mangga cukup terjangkau di Taiwan dan di Indonesia. Tidak seperti negara-negara tertentu di mana mangganya harganya melangit karena harus impor dari Taiwan dan negara lainnya. Dan bagaimana dengan Indonesia? Wah, saya jadi sangat kangen sekali dengan mangga Indonesia. Misalnya mangga mana lagi yang harum sekali. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia punya rujak mangga muda, jus mangga, sambal mangga, sampai kue kering mangga. Jadi orang Indonesia memang hebat-hebat sekali, bisa berkreasi aneka kudapan. Nah, Taiwan juga tidak kalah. Taiwan punya Aiwen Mangko, Aiwen Mango. Aiwen adalah namanya, Mangko adalah mango. Yang harum luar biasa, terkenal sampai ke Jepang dan jadi bintang setiap musim panas. Jadi saya mempunyai seorang teman yang penulis. Ia setiap musim panas akan mengirimi teman-temannya di Jepang box mangga. Jadi kalau ingin mengirim mangga harus dengan jalur khusus, di mana mungkin bekerja sama dengan eksportir mangganya, dan tentu harganya mahal sekali. Tapi karena ia adalah seorang penulis yang kenamaan, maka ia mempunyai pemasukan yang sangat tinggi sehingga cocoklah membagi-bagikan hadiah mangga kepada teman-teman di Jepang. Yuk teman-teman, kita kupas cerita, rasa, dan resep dari mangga, buah penuh kejutan. Nah, kita singgah dulu di Indonesia, menyantap mangga di Indonesia. Rasanya antara asam segar dan manis yang memikat. Mangga di Indonesia seperti teman masa kecil. Setuju bukan? Karena banyak jenis, tapi penuh kenangan. Dan perasaan seperti ini mungkin hanya dirasakan oleh orang-orang yang tidak tinggal di Indonesia lagi. Nah, masih ingat bukan? Dengan mangga muda untuk rujak. Asam, kriuk, karena masih muda mangganya, cocok sekali dengan sambal gula merah atau sambal terasi. Dan saya yakin sekali sekarang ada pendengar yang sambil mendengar, sambil ngiler dan mungkin segera akan menyerbu bakul rujak. Nah, selain mangga muda untuk rujak, juga ada mangga harum manis. Manis lembut, cocok dijadikan jus atau campuran dalam es buah. Atau ya dimakan langsung saja, ngapain repot-repot, betul bukan? Dan juga ada sambal mangga. Mangga muda diparut, lalu dicampur dengan cabai, bawang, dan garam, segar dan pedas. Biasanya kalau orang Jawa pasti akan menambah apa? Ya, dengan gula Jawa. Dan juga aneka manisan dan keripik mangga cocok dijadikan oleh-oleh. Ya, tidak usah oleh-oleh, dimakan sendiri sudah habis nih. Dan aneka manisan, wah mangga itu banyak macam sekali ya. Mungkin teman-teman punya resep tersendiri, turun-temurun dari nenek moyang. Boleh di-sharing untuk saya di Dapur Maria. Jadi, mangga untuk orang Indonesia bukan cuma buah bukan, tapi juga pengalaman rasa. Kadang ada nostalgianya, kadang ada kejutan rasa asamnya. Sebab kata penjual ini sangat manis, tapi setelah kita kupas,
Aduh, asamnya bukan main. Pernahkah Anda mendapatkan kejutan seperti ini? Kalau saya sering. Tapi saya malah sebaliknya. Kalau rasanya asam, saya menjadi senang. Dan kalau manis sekali, saya tidak senang. Dan sekarang teman-teman, kita sampai di Taiwan. Kita tengok si mangga Taiwan, si primadona musiman yang lembut dan wangi. Di Taiwan, mangga juga dicintai, terutama jenis Aiwen mangko, jenis Aiwen mango atau mangga Aiwen yang berdaging tebal, manis legit, tanpa serat, jadi lembut sekali. Ya tentu saja, sekarang sudah mulai murah. Di awal-awal baru keluar, mahalnya bukan main. Jadi biasanya saya akan menunggu sampai harganya menjadi murah. Dan juga jangan lupa es mangga, mangko ping. Es mangga ala Taiwan ini sangat terkenal sekali. Hanya terdiri dari potongan mangga dan es serut yang menggunung, lalu disirami dengan susu kental manis, dan kadang ada sebuah es krim mangga di atasnya. Dan ini menjadi rebutan atau pasti diserbu oleh wisatawan asing yang datang ke Taiwan. Jadi ini menjadi ikon Taiwan. Selain makan di Din Tai Fung, pasti akan mampir makan es mangga. Nah, selain es mangga, juga ada mango smoothie atau mango milkshake. Rasanya creamy, segar, dijual di night market atau pasar malam. Jadi di pasar malam banyak stand yang menjual mango smoothie atau mango milkshake. Nah, selain itu, mangga juga bisa dibuat mango pancake atau cake roll dan jelly. Wow, mangga jelly saya sangat suka sekali. Mangga jadi bintang dessert. Juga ada mangkokan mangga kering. Ini adalah snack sehat yang jadi buah tangan populer. Mangga Taiwan biasanya disajikan manis dan bersih. Fokusnya ke rasa buahnya yang lembut dan royal. Jadi biasanya tidak banyak macam-macam, tidak ada sirup, tetapi tetap begitu saja. Es mangga pun juga serutan esnya tidak banyak macam-macam. Hanya ada susu kental manis saja, dan kadang penjualnya membuat saus mangga khas buatan mereka sendiri. Nah, sekarang tentu saja kita harus mampir ke Dapur Maria. Mari kita membuat mango rujak tower. Kenapa begitu? Karena kita mengiris mangga muda ini tipis-tipis, lalu kita susun seperti tower. Seperti sebuah pagoda yang meninggi, seperti sebuah kerucut, salada kerucut, lalu kita siram dengan sambal gula merah, plus kacang sangrai yang sudah ditumbuk kasar. Wow, enak bukan? Kita sajikan di piring cantik ala plating dessert. Inilah rujak yang naik kelas karena menggunakan piring yang hebat. Lalu mangga Aiwen kita buat panna cotta santan. Campur santan, gula, dan agar-agar untuk panna cotta. Kita potong mangga Aiwen dadu dan diletakkan di atasnya. Kita siram dengan sirup gula aren, daun pandan, dan hasilnya fusion dessert tropik elegan. Lalu bagaimana dengan sambal mangga ala Taiwan? Parut mangga muda, tambah cabai rawit, kecap Taiwan, bawang putih serut, dan sedikit gula. Begitu saja. Kalau bisa, tambah dengan tahu goreng dan ayam rebus. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan Dapur Cerita hari ini. Jangan lupa kita share kepada teman-teman lainnya dan jumpa lagi di pekan depan.